Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para kiai, para sadis, para jamaah sekalian, malam ini kita lanjutkan pembacaan kitab Hikam karya dari Ibnu Athaillah Sakandari yang biasanya malam Rebo dibaca oleh guru kita Ustaz Nur Fadilah. Kita ada di Hikam ke-54, ke hikmah ke-54, masih terkait mengenai cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, An-nuru jundul qalbi. Cahaya itu adalah jundul qalbi, tentaranya hati. Kama sebagaimana an-zulmata, bahwasanya kegelapan, lawannya cahaya tadi kegelapan, jundun nafsi, adalah tentaranya nafsu. Faiza arada, maka jika menghendaki Allah ayang surah, untuk menolong siapa Allah, abdahu, pada hambanya Allah. Kalau Allah ingin menolong kita semua hamba-hambanya, maka apa yang Allah lakukan kepada kita? Amaddahu bijunudil anwar. Amaddahu, maka menguatkan siapa Allah pada abduhu bijunudil anwari, dengan tentara-tentara cahaya. Wa qata, ada memutus siapa Allah anhu dari abduhu madadaz zulami, bantuan-bantuan kegelapan, wal aghyari, dan makhluk-makhluk lainnya. Kata Ibnu Athaillah dalam hikam ini, cahaya ini metafor ini. Cahaya itu adalah tentaranya hati. Sedangkan gelap, lawannya cahaya, adalah tentaranya nafsu. Kalau cahaya itu kan sesuatu yang bisa dilihat, gelap itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Orang itu dimaknai, sesuatu itu dimaknai baik kalau dia simbolnya cahaya. Karena ada cahaya, kita bisa tahu mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Tapi kalau gelap, nggak tahu, di depan ada comberan, di depan ada apa, air menggenang, nggak tahu karena tergelap. Nah, kata Ibnu Athaillah, cahaya itu tentara. Kalau tentara berarti ada peperangan. Karena memang manusia tidak pernah selesai perangnya kecuali lagi tidur. Itu pun kadang-kadang tidur juga perang sama setan, karena mimpinya mimpi buruk. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak ada berhentinya perang di dalam diri kita ini. Manusia kita ini terus-menerus mengalami peperangan. Emang Bapak mau kesini ke perang dulu apa batinnya? Nggak perang dulu sama nafsu. Habis hujan begini, enakan di kamar, nonton TV, keluaran sama istri, atau duduk di sini. Kan perang sih sama nafsu, perang. Mau sholat, mau ke musola, mau ke masjid, kan perang sih kita. Lebih kuat mana kita? Lebih senang mana? Lebih semangat mana? Jalan menuju ke masjid apa jalan menuju ke mana? Ke dangdutan misalnya gitu. Kan perang sih. Nah, karena perang maka ada tentara. Nah, karena ada tentara, maka kata Ibnu Athaillah, cahaya seperti cahaya itu adalah tentaranya hati.
Jadi kalau hati ini nggak ada cahayanya, nggak ada nur, nah cahaya hatinya itu nggak ada cahaya, nggak ada nur, hatinya itu zulmani, sudah habis babak ini. Kenapa? Karena nggak tahu mana yang baik, mana yang nur, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, nggak tahu. Nggak sholat tenang saja, nggak sholat, nggak ibadah tenang saja. Kenapa? Karena hatinya nggak tahu kalau nanti di depan ini ada loh yang namanya akhirat, ada loh yang namanya hisab, ada loh yang namanya mizan, ada semuanya. Tapi karena hatinya gelap, akhirnya nggak kelihatan semuanya. Nah maka hatinya itu harus ada tentara. Tentaranya namanya cahaya. Itulah kemudian kita mengenal hati nurani. Kan ada istilah tuh. Dasar ente mah nggak punya hati nurani. Itu kan bahasa Arab. Hati nurani, hati nurani, nuron yang bercahaya. Karena hatinya ini punya cahaya, maka hatinya bisa melihat. Melihat itu kan nggak pakai mata, nggak pakai mata aja melihat ini. Melihat itu pakai hati. Kalau kemudian kita ini sholat, emang kita ini pengen sholat ini, kita ini sholat karena ngelihat surganya pakai mata, apa pakai mata hati, apa pakai mata kepala? Kita ngaji dapat pahala nggak nih kayak gini? Dapat. Emang bisa mata kepala kita ngelihat bentuknya pahala sekarang? Tunjuk tangannya, siapa yang bisa ngelihat pahala itu bentuknya kayak apa? Pernah nggak Pak ngelihat pahala itu bentuknya kayak apa? Kan nggak bisa pakai cahaya, pakai penglihatan mata. Dia pasti ngelihatnya pakai kolbi, pakai hati. Maka kemudian dia tidak mau meninggalkan sholat karena dia takut dosa. Dosanya kelihatan. Kelihatannya itu nggak pakai mata, makanya pakai cahaya yang ada dalam hati. Nah, maka kata Ibnu Athaillah di sini, cahaya itu tentara. Siapapun orang yang hatinya nggak punya tentara, habis babak belurnya. Karena musuhnya kan dua. Kita ini musuh kita dua. Yang paling besar ya dua. Yang eksternal, yang dari luar namanya setan, iblis dan sekutu-kutunya. Yang dari dalam namanya nafsu. Dari luar setan ini nggak berhenti lah. Aku dan nalahum sirotokal mustaqim. Sungguh aku akan mendudukkan kamu, nggak bikin berdaya kamu untuk menuju jalanmu, wahai Allah yang lurus. Kita ini kalau mau kemana-mana didudukin, nggak mampu kita mau jalan kemana-mana karena didudukin sama setan. Dan itu sumpahnya setan di Quran itu. Sungguh aku akan dudukkan kalian menuju jalanmu kepada Allah, jalanmu yang lurus. Jadi kalau kemudian kita ini mau ngaji males, mau ibadah males, ya memang setan yang bekerja. Kalau kemudian mau maksiat ini gampang banget ya karena setan nggak bekerja. Kalau pengen ngaji itu matanya tiba-tiba begini, nanti kemudian nanti ngaji matanya melek lagi. Ya memang lagi dikerjain setan. Dan itu janjinya Allah, janjinya setan di dalam Al-Quran. Nah kalau kemudian kita musuh di luar ada setan, di dalam ada nafsu, lalu kemudian nggak punya tentara, kan babak belur sih, mati kita itu. Nah maka cahaya itu dibagi, cahaya itu ada gridnya. Cahaya itu ada tingkatannya. Yang pertama disebut dengan nurun hawas, cahaya indrawi. Saya bisa ngeliat bapak bisa ngeliat saya. Ini pakai cahaya, cahayanya pakai cahaya indra. Kita bisa lagi sini ada pisang, ada semangka, ada segala macam di depan kita bisa ngelihatnya pakai mata. Itu yang paling rendah, namanya nurun hawas. Naik ke atas namanya nurun khoyali. Cahaya imajinasi. Di sini di depan ada durian nggak Pak? Enggak. Tapi Bapak kebayang durian nggak? Kebayang nggak durian itu bentuknya kayak apa? Ada sate nggak di depan Bapak? Enggak. Tapi Bapak bisa ngelihat sate nggak di imajinasi Bapak? Nah itu namanya nurun khoyal. Karena ada cahayanya itu berupa imajinasi. Naik lagi ke atas, itu namanya nurun fikri, cahaya pikiran. Ketika kita bisa menyelesaikan 1 ditambah 1 sama dengan 2, ini gimana ya bentuk masjidnya ya? Bentuk musola ini kayak apa ya? Oh harus seperti ini, ukurannya segini. Itu kan ngelihatnya nggak pakai mata. Itu kan pakai
ilmu, namanya pikiran. Itu namanya cahaya. Yang itu didapat dari mana cahayanya? Dari orang belajar. Nurul fikri ini cahaya pikiran ini didapat dari dia belajar. Karena dia belajar, maka kemudian dia tahu. Oh, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oh, kalau pengen bikin rumah kayak begini, kalau 3 tingkat. Oh, kalau pengen bikin bakso, resepnya begini. Itu cahaya itu. Cahayanya tidak seperti ini, tapi di alam pikiran kita. Dan yang tertinggi namanya nurun hakiki. Ini tertinggi. Cahaya hakiki. Cahaya hakiki ini adalah cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia kalau cuma ngelihatnya, cuma punya cahaya indrawi, sudah nggak tahu dosa, nggak tahu pahala dia. Kan nggak ada. Kita ini sholat ngadep Allah. Siapa yang bisa melihat Allah? Jangankan ngadep Allah, melihat Allah. Malaikat aja nggak bisa ngelihat kok kita. Di kanan ada rokib, di kiri ada atid. Rokib ngapain? Nyatet yang baik. Atid nyatet yang buruk. Kelihatan nggak sama mata kita? Kan enggak. Nah itu kan kalau melihatnya pakai nurun hawas, cuma dia pakai cahaya indrawi, maka yang dia anggap kebenaran adalah yang terlihat. Yang tidak terlihat dianggap tidak kebenaran. Surga, mana surga? Mana ada surga? Terus pahala, mana pahala? Kalau kemudian disuruh milih, ayo sholat atau milih duit 1 juta, milih mana? Pak, lagi kagak punya duit nih. Nggak bisa dua-duanya. Karena waktunya terbatas. Kalau bapak ngejar duit itu, kalau bapak kerja dapat 1 juta, ini lewat maghribnya nih. Ini lewat di subuhnya. Kemudian pengen ngambil yang mana nih, subuhnya atau pengen ngambil yang 1 juta? Ngelihatnya pakai apa? Kalau pakai hawas, pakai indrawi, maka pasti yang akan diambil adalah uang kelihatan kok di depan mata. Subuh, masih ada zuhur nanti. Oh bisa difotokan. Atau bisa segala macam. Oh dalilnya banyak, paling punya ilmu. Dalilnya banyak, oh jamaah ini mas. Gitu ya. Oh ini mah darurat, ini mah banyak itu. Tapi kacau balau semua itu. Kenapa? Karena melihatnya pakai tadi. Nah maka kemudian orang naik khayal. Dia punya imajinasi. Quran bilang surga tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada. Di bawahnya itu ada mengalir sungai-sungai. Kan kita berimajinasi. Oh ya Allah, nanti di surga ini begini, gak ada kenyang, kagak ada lapar, mau makan seapapun gak bakal sakit perut, mau apapun. Kalau dulu Nabi Adam masih dibatasin makanannya, maka kita ini nanti di surga itu gak ada lagi dibatasin, gak ada dibatasin, mau apapun saja, mau bagaimanapun, kan terbayang di sini. Itu khoyal. Kemudian berpikir, baca Quran, tadabbur, baca Quran, berakal. Nanti puncaknya adalah ketika dia melihat cahaya, dia tidak melihat cahaya pakai indrawi, pakai khoyali, dia sudah melihat menggunakan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dibilang Allahu nurus samawati. Jadi cahayanya itu sudah meliputi langit dan bumi, dan kita itu melihatnya bukan pakai itu lagi. Cahayanya itu bukan pakai cahaya hawas lagi, tapi pakai cahayanya Allah Subhanahu. Apa yang tidak ada di antara Allah, semuanya bisa terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, sampai di sini nih. Cahaya lawannya adalah tadi kegelapan. Ya sudah, kalau orang ini gelap sudah tidak ada apa-apa, maka kegelapan itu dianggap sebagai pasukannya nafsu. Semakin dia gelap hatinya, maka semakin besar kuat pasukannya. Tapi semakin terang dia, maka semakin rendah, semakin kurus, semakin tidak berdaya pasukan nafsunya. Maka kemudian dipilih, kita ini nafsunya lebih tinggi atau enggak. Kalau kemudian nafsu kita yang lebih tinggi, ya berarti kegelapan lebih tinggi pasukannya di kita daripada cahaya. Nah, Ibnu Athaillah kemudian mengatakan di sini, kalau Allah ingin menolong hambanya, kalau Allah ini berkehendak, ini iradah masyiah istilahnya, kehendak, masyiah, kehendaknya Allah. Kalau Allah berkehendak untuk menolong kita, maka yang dilakukan sama Allah adalah Allah akan kuatkan kita dengan pasukan-pasukan cahaya.
kita akan dikirim sama Allah cahaya-cahaya. Cahaya itu tadi dia, paham ya? Jangan cuma cahaya ini begini ya. Kita akan dikirimin Allah pasukan cahaya, sehingga ketika kita ini pengen berbuat buruk, kelihatan ini, wah ada dosa nggak jadi. Pengen berbuat maksiat, ada dosa nggak jadi. Buka handphone, melihat TikTok, ada gambar kayak gitu-gitu, melihat dosa nggak jadi. Itu karena kiriman cahaya. Tapi kalau nggak ada kiriman cahaya, nonton apa nih? Ada cewek kayak begini nih. Kemudian kagak dikirimin sama Allah cahaya, sudah itu ketonton itu. Dan apa namanya, sistemnya dia 1 detik 2 detik aja Anda nonton, maka algoritmanya akan berulang itu. Anda akan terus menerus menonton hal-hal yang seperti itu. Kalau ada anak itu menonton perempuan yang telanjang, misalnya, mohon maaf, telanjang misalnya, 2 detik aja dia ngelihat, maka setelah itu isinya adalah perempuan kayak gituan semua. Dan kalau kemudian kita itu terus-terusan ngeliat kayak gitu, itu artinya Allah nggak ngirim kita cahaya, dan itu artinya kita nggak ditolong sama Allah. Nauzubillah min. Nah, kalau Allah ingin menolong kita, Allah akan kirim kepada kita pasukan-pasukan cahaya. Terus apalagi yang Allah kirim? Allah akan putuskan kita dari kegelapan-kegelapan. Udah nggak ada lagi kegelapan dalam hidup kita. Kita tahu, udah melihat semua. Apalagi agiar, makhluk-makhluk. Kita tidak akan bergantung lagi sama makhluk. Kita nggak akan bergantung lagi sama orang. Bergantung sama orang ini kan, kita dekat sama orang kaya karena ngarepin sesuatu, terus kecewa. Kita deketin sama pejabat, terus pejabatnya udah naik, nggak ingat sama kita, kecewa. Kita ini dibikin putus, nggak punya pergantungan, nggak bergantung lagi dengan makhluk. Kan selama ini kita masih bergantung terus sama makhluk. Kan sering saya contohin begini, Pak. Bapak nggak punya duit, berani nggak masuk ke rumah Padang makan? Terus Bapak nggak punya duit, diajak sama Ustaz Samsul ke nasi Padang, berani nggak? Jadi kemana nih bergantungnya? Ke Ustaz Samsul bergantung. Emang mungkin nggak gini? Mungkin nggak Allah ketika kita lagi makan, Allah kemudian ngirim hambanya, lagi makan, iya, udah makan ngobrol-ngobrol, pas mau bayar, udah saya aja yang bayarin. Mungkin nggak Allah gitu? Mungkin nggak? Mungkin nggak tiba-tiba Ustaz Samsul ini nggak jadi bayarin kita? Uangnya pas-pasan ini. Akhirnya cuma beliau doang yang bayarin. Bayar diri sendiri, mungkin nggak? Kan dua-duanya mungkin sih. Kita hidup sama orang kaya. Orang kaya itu hianat sama kita, itu mungkin. Terus kemudian kita ini nggak bergantung sama siapa-siapa, Allah kemudian membantu kita, itu kan mungkin juga. Tapi kita ini mengambil kemungkinan kepada makhluk, bukan kemungkinan kepada Allah. Sebab kalau kemudian kita ini ikut diajak sama orang yang punya duit, ya udah dijamin nih. Gitu. Kalau sendirian nggak berani kita. Kenapa? Karena kita belum berani. Kenapa belum berani? Karena belum punya nurun hakikiyun. Kita belum punya pasukan yang paling jenderal nih. Yang jenderalnya pasukan cahaya tadi namanya nurun hakiki. Maka orang-orang walinya Allah nyantai dia. Nggak punya uang santai. Nggak ada apa santai. Mau jalan nggak punya apa-apa santai. Dia tahu pasti ada pertolongan. Maka ciri dalam Quran, cirinya wali itu adalah la khaufun alaihim walahum inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau orang masih ada takut, masih ada sedih, masih ada galau, meskipun dipanggil syekh, dipanggil kiai, pakaiannya kayak begitu, kalau dia masih takut besok maulid, tapi kemudian belum punya duit, dia masih bengong, dia masih takut, dia masih galau, bukan wali. Meskipun katanya syekh, meskipun katanya kiai, besok mau bikin maulid nih, seminggu lagi belum punya duit, masih galau, masih pusing, masih bingung, masih khauf, masih yahzanun, masih huzun, bukan wali. Quran jelas kok, la khaufun alaihim walau. Kenapa kok wali ini nggak pernah takut, nggak pernah sedih? Karena dia sudah bersama dengan siapa? Bersama dengan yang punya. Dia udah punya koneksitas kok. Dia udah punya nurun hakiki. Nanti juga ada uang. Tenang, nanti besok udah waktunya ada. Dia udah tahu gitu loh. Sudah tahu. Kenapa? Karena pakai nurun. Kayak bapak sekarang kan. Besok harus bayaran kredit 5 juta. Malam ini nggak punya duit.
kira-kira malam ini bisa tenang apa enggak? Ya. Tapi malam ini dibilang nih sama Ustaz Samsul, dah besok saya TF jam 8 5 juta, tenang nggak? Besok jam 8 saya TF 8 juta, tenang nggak? Dua-duanya udah terjadi belum? Tapi udah ada informasi bahwa tanggal besok nih jam 8 akan ada TF, jadi tenang meskipun duitnya belum dipegang, tapi bisa tidur nggak? Bisa tidur nggak? Ya siap, bisa lah, bisa lah gitu. Kenapa? Karena udah ada. Nah, orang wali itu yang zuru binurillah, dia melihat dengan pandangan Allah, Nah, itulah maka kemudian tadi orang kalau dia ini ditolong sama Allah, dia akan lepas, diputus sama Allah, dia sudah tidak punya ketergantungan apa-apa. Kita ini kan sering kesal sama orang karena kita bergantung sama dia. Mulai kampanye kesini mulu, entah ini rajin banget. Terus beneran udah jadi, kagak jadi, dia kagak datang lagi. Kan kesel. Kenapa kesel? Karena kita takluk sama dia. Nah, orang yang sudah kasih cahaya sama Allah sudah diputus. Nah, maka kemudian kita diberikan cahaya. Nah, singkatnya, cahayanya itu apa? Berupa apa? Di sini dikatakan dalam sarahnya Iqadul Imam, pasukan cahaya itu satu, berupa yakinun la yukhalituhu sakkun wala raibun. Yang pertama, kan tadi kan kalau Allah nolong kita, maka Allah akan kasih pasukan cahaya. Nah, pasukan cahaya itu berupa apa sih? Berupa apa sih pasukan cahaya itu? Kata sarahnya kitab ini, yang pertama, yakinun la yukhalitu sakkun wala raibun. Keyakinan yang tidak tercampur lagi dengan keraguan. Bapak tahu nggak Allah itu basyirun? Tahu nggak? Allah itu maha melihat, tahu nggak? Tahu kan? Yakin nggak? Allah maha melihat. Yakin. Kalau yakin, kenapa kok masuk ke rumah Padang kagak punya ditakut? Itu kan berarti yukhalituhu sakkun wa raibun. Berarti kan kecampur itu. Kita kan udah duhaan, udah mohon kepada Allah, kemudian udah minta kepada Allah. Kenapa kemudian kita ini masih galau aja masalah urusan uang? Padahal Allah itu Ghaniyun, Mughniyun, Fattahun, Razzaqun, Alimun. Kan semua sifatnya Allah. Yakin nggak? Allah itu maha kaya dan maha mengkayai. Yakin nggak? Yakin. Tapi kecampur nggak? Kalau masih kecampur berarti belum punya kita pasukan. Nah, pasukan cahaya yang pertama katanya sarahnya kitab ini, keyakinan yang udah gak kecampur lagi sama keraguan. Allah maha mengetahui. Sudah. Kenapa kamu tenang saja? Emang Allah ngeliat gue lagi begini. Itulah yang kemudian dilakukan sama Ibrahim alaihissalam misalnya. Kalau contoh Nabi ya, Ibrahim ketika mau dibakar, turun Jibril, Ibrahim mohonlah sama Allah biar kamu dibebasin. Mohon apa? Ya mohon dibebasin. Kata Ibrahim, emang Allah nggak tahu saya mau dibakar? Emang saya pengen dibakar ini urusan apa? Kalau bukan urusan saya membela agama Allah. Terus mau kamu apa? Cukup saya ngucapin hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Itu doa bukan hasbunallah. Kan bukan doa. Kan bukan kalimat doa, itu kalimat zikir. Hasbunallah kan bukan kalimat doa. Cukuplah Allah menjadi wakil. Bukan doa ini, dia zikir. Nah, itu orang sudah tingkatannya kayak gini. Udah tenang aja, Allah maha kaya, Allah maha menjamin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu kan kita baca mulu doanya tuh habis azan. Innallaha innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak pernah menyalahi janjimu. Yakin nggak? Kalau kemudian yakinnya nggak ada keraguan apapun, ya sudah tenang kita. Itu cahaya. Itu pertama. Yang kedua, ilmu tushibuhu basyirah wa bayan. Ilmu yang dibarengi oleh basyirah, mata hati dan penjelasan. Kita punya ilmu, tapi ilmu kita harus dibarengi dengan mata hati. Buat apa sih fungsinya? Pertama, fungsinya biar ilmu ini jadi ilmu nafi', biar menjadi ilmu yang manfaat. Agar ilmu ini ilmu menjadi amal. Bukan cuma berhenti di ilmu, tapi ilmunya ini bisa bermanfaat. Itu pertama. Agar ilmu ini dia harus punya basyirah. Yang kedua, agar ilmunya tidak digunakan untuk sesuatu yang buruk.
Karena ilmu itu bisa membuat orang bisa menjadi guru. Emang yang nyolong di masjid sama yang nyolong di mana-mana itu, yang pejabat-pejabat itu gedean mana? Pinteran mana? Misalnya yang di penjara di KPK sama yang di penjara di Polsek, itu pinteran mana kira-kira? Pinteran mana ya? Kalau secara ilmu pinteran mana? KPK. KPK, aduh profesor, doktor, itu kan segala macam. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan basyir. Dia pakai mata hati. Maka kemudian ilmunya nggak mencelakai orang. Itu kan bisa nepu-nepu. Kalau dia ahli hukum, maka kemudian orang ditepu-tepu urusan hukum, ditakut-takuti urusan hukum. Kalau dia ahli ekonomi, ditakut-takuti urusan ekonomi. Kalau dia ahli segala macam, ditakut-takuti dengan keahliannya. Kenapa? Karena ilmunya tidak dibarengi dengan basirah. Tapi kalau ilmunya dibarengi oleh basirah, maka ilmunya menjadi nafi, ilmunya menjadi manfaat. Dia tahu nih dengan ilmu dia harus melakukan ini, melakukan itu, melakukan itu. Nah, yang ketiga katanya pasukannya itu ilhamun yajri ba'dal iyan. Ilham dari Allah setelah kita melihat menyaksikan. Kita ngaji, ada ilham masuk. Oh, ternyata maknanya begini. Bapak-bapak yang misalnya kan sering kita dapat ilhamnya, bukan cuma guru kan. Kalau guru kan yang mau sering nggak dapat ilham. Tapi bapak misalnya jualan jadi tukang bangunan, itu kan kadang-kadang masuk tuh. Oh, ininya sekian meter aja, dipotong sekian. Kan begitu tuh kan ada. Nah itu namanya ilham ini. Ilham yang Allah kasih setelah kita mengerti, melihat. Nah itu pasukannya Allah itu. Nah kalau guru itu kan kadang-kadang lagi ngomong, masuk tuh, oh ngomongnya kayak begini. Oh ternyata ini seperti ini. Kalau bapak ketua RT, ketua RW, gimana cara nyelesain banjir? Tiba-tiba, oh banjirnya gini nih. Selesai dengan cara begini. Nanti yang di sini. Nah itu namanya ilham itu. Dan itu namanya cahayanya Allah. Nah tiga ini yang dianggap sebagai cahayanya yang dianggap sebagai pasukan cahaya. Orang kalau udah punya tiga ini, maka dia sudah punya pasukan di dalam dirinya. Yang kata-katanya Ibnu Athaillah tadi, siapapun orang yang dibantu oleh Allah, maka dia akan dikasih, dikuatkan, diperkuat dengan apa? Dengan pasukan cahaya dan diputus. Berarti kebalikannya apa? Kalau Allah ini menghinakan orang, kalau Allah ini pengen menghinakan manusia, maka Allah akan kasih dia pasukan kegelapan. Semakin dia gelap, semakin dia akan masuk. Semakin dia gak sholat, semakin dibikin kaya sama Allah. Semakin dia berbuat buruk, semakin sukses. Jadi kalau ada orang misalnya sholat enggak, sukses banget hidupnya, itu dikasih junuduz zulmah, pasukan cahaya, pasukan kegelapan. Biar apa? Biar dia semakin masuk, semakin buruk. Sholat enggak kan sering kita sampaikan. Ini orang sholat kagak, ibadah kagak, zikir kagak, tapi usahanya rajin, usahanya maju banget. Kita ini yang udah sholat mulu, tahajud mulu, jamaah mulu, rotiban lain, tahlilan lain, maulidan lain, masih kayak gini aja rezekinya. Itu karena dia dikasih junudul zulmah, pasukan-pasukan kegelapan. Allah mudah-mudahan memberikan istiqomah kepada kita. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Waqana ya Allah, waqana ya Rahman, waqana ya Rahim. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi al-Hashimi Muhammadin wa ala
Ayo Pak, silakan dimakan Pak.